Oke, baik. Selamat malam Bapak dan Ibu semua. Terima kasih telah hadir pada Ngobras pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Pramana Sulaksana Wirawan. Saya didampingi oleh Dr. Ali Senjaya dan Pak Heri sebagai moderator di hari ini. Kita akan membahas mengenai menemukan kesuksesan sejati melalui talent mapping. Sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, ada baiknya kalau kita berdoa dulu menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Ya, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, oke, baik. Mari kita bahas pertama-tama mengenai talent mapping, ya. Sebelum itu, saya mau mulai reflective question dulu untuk Bapak dan Ibu. Ini nggak usah dijawab di kolom chat. Tapi aku cuma mau nanya beberapa hal yang mungkin esensial bagi hidup kita. Itu apakah aku sering bingung dengan apa yang aku mau dicapai di dunia ini? Misalnya, apakah Bapak dan Ibu bingung kenapa anak-anak nggak progres? Apakah Bapak Ibu bingung kenapa bisa nggak mengenal diri? Atau Bapak dan Ibu bingung juga mengenai gimana berrelasi dengan sekitar gitu. Oke? Ya, ini dijawab. Nah, terus aku juga mau nanya ke Bapak dan Ibu. Apakah aku sering mengalami ketakutan? Dan apakah aku sering takut akan diriku? Ya, apakah aku sering takut akan diriku? Oke. Nah, di dalam quotes-nya Sun Tzu berkata bahwa jika kamu mengetahui musuh kamu dan kamu mengetahui diri kamu itu siapa, kamu tidak akan takut melawan ratusan orang. Ya, seperti itu ya. Jadi kita harus mengetahui dulu musuh kita, kelemahan kita itu apa, kelebihan kita itu apa. Seperti itu. Oke. Dan yang terakhir, apakah aku sering berkelahi dengan pasanganku? Mari kita jawab. Ya. Apakah kita sering berkelahi dengan pasangan kita? Mari kita jawab bersama-sama. The better you know yourself, Tony Collette berkata bahwa the better you know yourself, the better your relationship with the rest of the world. Oke? Ya. Jadi kalau kita sering berkelahi dengan pasangan kita, itu seringkali karena kita tidak mengenal siapakah diri kita sendiri. Kita tidak bisa mencapai kesuksesan sejati, di mana kita tidak bisa mengenal siapa diri kita. Kita itu seperti apa. Oke, selanjutnya. Apakah aku sering bertanya, siapakah aku sebenarnya? Apakah aku sering bertanya, siapakah aku sebenarnya? Mengetahui diri kita itu adalah bagian dari semua kebijaksanaan. Ya, jadi kalau kita mau tahu siapa kita sebenarnya, kita harus mengetahui diri kita dulu. Knowing yourself is the beginning of the all wisdom. Itu kata Aristoteles ya, Bapak Ibu. Baik. Nah, terus menurut teori Maslow, ya Bapak Ibu ya, kita itu punya 5 needs, Bapak Ibu. Yang pertama itu physiological needs, ya ingin air, kebutuhan akan air, kebutuhan akan udara, kebutuhan akan makanan, fisiologis ya, kebutuhan fisiologis, kesehatan dan lain-lain. Yang kedua itu safety needs, ya, keinginan untuk merasa secure, merasa nyaman, merasa tenang, safety needs.
Yang ketiga itu love and belonging, ya, friendship, intimacy, family, terus sense of connection, ya. Jadi love and belonging. Nah, ini yang keempat itu esteem, dan yang kelima itu self actualization. Nah, jadi mengetahui diri kita itu ada pada needs terakhir, yaitu self actualization, ya, Bapak Ibu. Oke. Oke. Nah, aku akan bahas mengenai quote dari Albert Einstein, ya, manusia terpintar di dunia ini bisa dibilang, ya, karena teori relativitas. Albert Einstein berkata, "Everybody is a genius, but if you just judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid." Ya, cukup jelas ya Bapak Ibu, ya. Jadi kita harus tahu dulu kemampuan kita itu apa, keinginan kita itu apa di dalam hidup ini, gitu. Sehingga kita bisa berelasi dengan sesama dengan baik. Kita juga bisa untuk mencapai kesuksesan yang sejati. Nah, kunci sukses dalam kehidupan ini itu ada apa aja? Yang pertama itu goal, kita harus punya tujuan, kita ini mau apa. Selanjutnya itu belief, kepercayaan, kita ini mau apa, percaya, apa yang kita percaya, apa yang akan terjadi di dalam hidup kita. Apa yang kita percaya membuat apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Itu belief. Yang kedua itu mindset, ya, cara pikir kita, cara pandang kita, action kita, performance kita, itu akan mempengaruhi results, akan mempengaruhi hasil yang kita percayai, hasil dari action kita sendiri. Yang selanjutnya itu talent. Nah, ini salah satu yang terpenting, talent. Kita punya talenta, kita punya kemampuan. Dan yang selanjutnya ini action. Oke. Baik. Nah, terus talenta itu apa sih? Talenta itu adalah bakat yang dimiliki atau kebolehan seseorang yang dipunya menjadi sebuah nilai lebih bagi setiap orang. Ya. Jadi talenta itu bisa disebut juga bakat bahasa lainnya. Menurut SC Utami Munadar, bakat adalah sebuah kemampuan bawaan dari seseorang yang mana sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan lebih lanjut, ya, dan dilatih agar dapat mencapai impian yang ingin diwujudkan. Jadi kalau bakat itu apa? Talent itu adalah kemampuan bawaan, bisa disebut seperti itu. Nah, menurut Sadirman, minat diartikan sebagai suatu kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti sementara situasi. Ya, jadi minat, saya tadi definisi dari bakat itu adalah kemampuan bawaan, ya. Tapi kalau minat itu artinya sementara, situasi sementara yang menghubungkan dengan keinginan-keinginan dan kebutuhan-kebutuhan dari dirinya sendiri. Oke, cukup jelas ya Bapak Ibu. Next. Nah, bagaimana cara menemukan minat dan bakat seseorang? Nah, seperti judulnya tadi, mencapai kesuksesan sejati dengan apa? Dengan talent mapping. Betul. Jadi saya akan mempresentasikan mengenai tes talent mapping, Bapak Ibu. Seperti itu. Tes talent mapping merupakan salah satu tes yang digunakan untuk mengetahui bakat dan minat seseorang. Sehingga dia bisa mengenal dirinya lebih dalam lagi, sehingga dia bisa tahu arah dan minat dia kemana, sehingga dia bisa tahu kira-kira nanti dia arahnya mau kemana ke depannya. Seperti itu. Nah, penemu talent mapping itu adalah Pak Bara Maryani. Dia dari Petelet Pro yang ada di Jakarta. Lalu next. Nah, prosedur pengisian talent mapping itu usianya harus 16 tahun 0 bulan, lebih dari 16 tahun 0 bulan sampai seterusnya, ya. Terus assessment talent mapping berjumlah 170 pertanyaan. Assessment talent mappingnya itu 170 pertanyaan dan ada personal strength statement. Jadi ada dua, ya, ada 170 pertanyaan. Lalu personal strength statement yang berjumlah 114 aktivitas. Ya, itu dijawabnya dua-duanya dalam Likert scale.
Jadi tidak suka, sangat suka sekali, sampai sangat suka sekali. Waktu pekerjaan kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam, dikerjakan secara online oleh Bapak dan Ibu sekalian, dan berlaku kurang lebih selama 4 tahun. Oke, next. Fungsi kenapa seseorang harus mengambil tes talent mapping ini? Yang pertama, tentu aja untuk mengetahui bakat dan minatnya. Lalu yang kedua, itu untuk mengetahui kepribadian positif. Jadi apa yang disukai dan yang tidak disukai, ya jelas ya Bapak Ibu ya. Lalu yang ketiga, itu mengetahui pekerjaan atau jurusan-jurusan yang cocok dengan dia. Ya, pekerjaan apa yang cocok atau jurusan sekolah dan bagi seseorang itu yang cocok dengan dia itu apa. Lalu yang selanjutnya, mengetahui arah dan tujuan hidup seseorang. Ini terutama bagi para pensiuner, bagi orang-orang yang mau pensiun, dia juga bingung karena dia udah nggak ada pekerjaan, jadi dia mau ke arah mana. Nah, ini adalah bagian dari talent mapping. Terus, mengetahui sifat dan kepribadian kita dan pasangan. Oke, mengetahui sifat dan kepribadian kita dan pasangan. Nah, untuk ini Bapak dan Ibu setelah tes talent mapping juga mengetahui kepribadian kita seperti apa sih sebenarnya, kepribadian pasangan itu seperti apa. Maka saya sangat sarankan banget Bapak Ibu jika bisa untuk melakukan tes ini. Next, kelemahan tes talent mapping itu ada 3. Yang pertama itu tidak mengukur IQ atau kecerdasan seseorang, itu tidak diukur. Lalu kedua itu tidak mengukur skill atau keterampilan seseorang, misalnya dia talentnya itu marketing, ya. Lalu dia sebenarnya seorang penjahit, apakah skill menjahit dia dihitung? Tidak gitu, tidak dihitung. Tapi kita hanya tahu talenta dia, bakatnya itu ada di mana, minatnya itu ada di mana. Nah, lalu tidak membaca gejala klinis pada suatu kepribadian. Jadi tes ini berbeda dengan tes psikologi lainnya yang membaca gejala klinis. Tes ini lebih ke arah positif psikologi. Jadi membaca kira-kira kamu itu kuatnya di mana sih, kamu itu hebatnya di mana, kamu itu bakatnya di mana, seperti itu. Dan jadi tidak melihat dari sisi negatifnya atau yang disebut gejala-gejala klinis pada kepribadian. Nah, harga tes talent mapping sendiri itu harganya itu 1 juta, Bapak Ibu. Tapi, nah, untuk harga tes talent mapping dari WellPro untuk komunitas protokol dokter Senjaya itu ada di harga 850.000 dan bonus 1,5 jam talent mapping counseling secara pribadi. Ya, jadi face to face ya Bapak Ibu ya. Saya bisa jamin konsultasinya itu face to face Bapak Ibu. Ya. Seperti itu. Oke. Jadi saya tutup dengan 2 quotes ya yang diambil bahwa people think that what is important is that the world sees them, understands them, values them. That is not what is important. What is important is that you see yourself, you understand yourself, and that your value yourself. Ya, dari C. Joy Belsey. Jadi intinya mengetahui diri kita dan mengerti akan diri kita itu adalah yang terpenting dalam hidup kita. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini yang paling penting. In order to grow, we need to know ourselves. Untuk mengetahui siapa diri kita harus tahu siapa diri kita. Siapa diri kita sebenarnya. Kita harus tahu kelemahan dan kekuatan kita. To understand what triggers certain behavior, untuk mengetahui apa yang memicu suatu tingkah laku, we need to identify the root cause. Kita harus tahu apa akar dari penyebabnya. Apakah itu dari diri kita? Nah, itu pertanyaan ya, Bapak Ibu ya. Baik, demikian presentasi dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih. Ada pertanyaan dari Dr. Ali, ada tambahan barangkali, Dok?
dari Pak Heri atau Dr. Ali? Quote-nya yang Albert Einstein itu salah. Yang ikan climbing itu tidak pernah jadi quote-nya si Einstein. Jadi ada yang posting ringkasan di foto, di Facebook group, dinyatakan itu adalah berita palsu. Jadi nanti tolong teman-teman yang memasukkan foto quotes-nya Albert Einstein itu dihapus. Jangan dipakai. Kalau enggak nanti punya kita, komunitas kita lama-lama di-ban karena lebih banyak hoax. Ya, jadi itu bukan quotes-nya Albert Einstein. Oke. Ya, jadi teman-teman tolong ya yang nanti buat ringkasan yang itu nggak dipakai ya, yang ada gambarnya Einstein nggak dipakai, nggak usah di post. Jadi tolong dicek di Facebook group kirimannya Bu Felicia kalau nggak salah ya kemarin ya. Di bawahnya itu ada tulisan bahwa ada informasi palsu. Setelah saya cek ternyata yaitu Albert Einstein tidak pernah menyatakan mengeluarkan quotes tentang ikan yang memanjat. Oke, hati-hati ya. Jadi kadang-kadang kalau kita ngutip sesuatu menurut kita benar, ternyata ada informasi yang tidak benar, kita bisa di-ban. Oke. Bapak Ibu, bagaimana pendapat Bapak Ibu kalau seandainya nih ya, saya ikut talent mapping. Ya, saya ikut talent mapping karena kan saya memang mau pensiun ya Bapak Ibu ya. Jadi saya pengen tahu kurang lebih minat dan bakat saya itu di bidang apa, sehingga saya saat nanti ya beberapa tahun ke depan saya pensiun nanti, saya tahu apa yang saya kerjakan. Silakan Bapak Ibu kasih di kolom komen kalau Bapak Ibu pengen saya ikut, kemudian saya juga kepingin nanti hasilnya, kan kita akan dapat nanti ya dijelaskan ya, mungkin Bapak Ibu juga ingin melihat secara langsung ya, jadi saya nggak akan tutupi. Ya itulah saya, jadi kita langsung live sama-sama rame-rame gitu ya, nggak konsultasi pribadi ya. Itu cuman supaya Bapak Ibu tahu gitu gambarannya kayak apa, itu bayangan saya ya. Kalau konsultasi pribadi nanti takutnya yang membantu kita itu akan kerja double gitu loh, menjelaskan pertama kali ke saya, kemudian jelaskan kedua kali kepada grup ya. Kenapa nggak sekaligus saja? Saya juga nggak ada masalah kok. Ini tentang bakat sama minat saya. Apa yang salah gitu loh. Pribadi have ya, itu menurut dasar terserah Bapak Ibu sih. Kalau Bapak Ibu pengen tahu ya saya akan mengerjakan dulu karena kebetulan saya juga butuh ya untuk saya sendiri. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, saya kebetulan punya keponakan ya di Malang yang saat ini kelas 1 SMA. Saya kepingin ini anaknya kepribadiannya unik banget ya, sangat pendiam, pandai tapi sangat diem ya, hampir tidak punya teman. Sehingga saya khawatir ya, jangan-jangan minat sama bakatnya itu tidak sesuai. Ya, dia belajar atau dia mengerjakan sesuatu itu hanya karena ya desakan orang tua atau keinginan keluarganya ya. Jadi saya tidak tahu sehingga saya juga ingin mengerjakan. Tetapi saya sudah minta izin ke bapaknya kepingin minta izin ke anaknya. Ini lucu juga saya bilang ya. Kan sebetulnya lewat bapaknya aja sudah cukup ya, anaknya tinggal mengerjakannya. Ternyata sampai sekarang saya belum dapat jawaban. Ya, jadi ada dua ya Bapak Ibu ya yang mau saya bahas kebetulan untuk keponakan saya. Sehingga kalau ya mestinya mereka nggak keberatan kan ya kalau keponakan saya Bapak Ibu nggak kenal ya secara pribadi ya. Jadi Bapak Ibu jadi tahu gini loh tes yang dilakukan untuk anak yang sudah berusia 16 tahun ke atas dan memahami tentang pertanyaan, ya, jadi harus memahami pertanyaannya. Kemudian digunakan untuk apa? Tujuannya ya secara lebih dini ya, kita deteksi minat kemampuan anak supaya tidak buang-buang waktu Bapak Ibu. Jadi mulai dini anak sudah ditentukan ya, jadi sudah diketahui bakat sama kelebihannya, jadi seandainya anak ini jago di finance, ya lebih baik masuk jurusan sosial gitu loh. Kalau dia mungkin suka traveling, suka jalan-jalan, sekarang sudah enggak zamannya lagi ya, kalau kita ngomong traveling nggak menghasilkan duit, ini dunia udah berubah banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi YouTuber itu sudah duitnya udah banyak ya. Jadi ya tidak seperti yang kita duga ya, zaman dahulu udah berbeda ya. Jadi jangan punya prasangka lah ya. Jadi
saya berpikir talent mapping ini nanti akan saya lakukan sendiri karena tujuannya juga secara pribadi untuk saya. Tetapi kalau Bapak Ibu juga ingin tahu, ya, saya juga terbuka, tidak keberatan. Ya, punya saya di-share, ya, konsultasi saya di-share untuk semuanya, enggak apa-apa. Ya. Jadi nanti yang mungkin dikerjakannya di hari Rabu ya, supaya Bapak Ibu juga ikut bisa mendengarkan ya, hasilnya seperti apa. Lalu saya akan follow up nanti ponakan saya, kalau Bapak Ibu juga tertarik ya, supaya anaknya yang mungkin sudah dewasa, tidak salah jurusan ya. Jadi bisa lebih memfokuskan diri kepada cita-cita sama perkembangan karirnya ya. Jadi lebih terarah. Nanti saya follow up Bapak Ibu ya. Silakan ya di chat di kolom komentar kalau Bapak Ibu tertarik ya nanti akan kita share, kita bagikan ya pas sesi konsultasi. Kalau enggak ya enggak apa-apa, saya tetap mengerjakan Bapak Ibu. Kemarin dari tawari Mas Pram ya, kapan Dokter Ali mau mengerjakan? Sebentar ya, saya mau mengerjakan bersama keponakan saya ya. Kalau saya sendiri mah ya gampang ya, tinggal anytime ya, tinggal nyiapkan waktu 1,5 jam. Ada pertanyaan nggak dari Bapak Ibu? Saya ada tambahan, Dok. Boleh. Ya, jadi Bapak Ibu nanti untuk daftar, itu pendaftarannya dibuka besok sore ya Bapak Ibu ya, kira-kira lebih besok sore, besok malam lah. Jadi karena saya perlu koordinasi dulu dengan pihak PT Letro-nya, lalu nanti bisa langsung mengisi link yang ada di grup Facebook grup ya nanti ya. Nanti Pak Heri akan sediakan. Tadi Pak Heri udah pesan ke saya sih. Gitu. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Pertanyaan Bapak Ibu? Enggak ada yang tertarik memang ya, cuman saya toh yang tertarik. Saya takut salah jurusan ya. Ya bayangkan ya kalau seandainya sudah pensiun ya, tidak ada kegiatan ya, salah jurusan ya kan repot ya. Karena kalau kita pensiun, kita minimal ya tetap membutuhkan income ya, penghasilan ya, kita juga membutuhkan yang lain. Itu yang penting. Mungkin minat saya sudah berubah banyak ya Bapak Ibu ya, karena ya sejak pandemi itu semuanya berubah ya. Jadi ya masuk akal ya kalau dikatakan ini berlaku hanya 4 tahun. Dulu saya juga nggak suka bercocok tanam Bapak Ibu. Saya terpaksa waktu pandemi itu, kalau Bapak Ibu ngikuti cerita saya sampai beli ember ya Bapak ya. Saya belajar beternak ikan dan menanam sayur ya. Ya setelah itu selesai Bapak Ibu, setelah dikerjakan selesai ya. Walaupun saya pikir waktu itu nggak worth it ya. Nggak worth it-nya apa? Tenaga, waktu yang dikeluarkan itu tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh ya. Karena dengan uang yang sama saya tinggal beli ya. Jadi waktu itu saya cuman pakai pikiran saya ya ini beli aja gampang kok ya. Kenapa sulit ya? Nah, itu ya. Jadi akhirnya ya enggak berkembang lagi Bapak Ibu. Sayang ya waktunya ya. Sebetulnya waktu untuk keluarga malah habis untuk ngurus ikan ya karena enggak punya karyawan ya, dikerjakan sendiri. Lalu kenapa kok sekarang saya tertarik ya di bidang berkebun ya. Kalau untuk memelihara ikan tidak Bapak Ibu ya. Tapi berkebun ya. Kenapa kok tertarik berkebun ya? Ya berkebun itu yang saya minati saat ini dua ya Bapak Ibu ya. Yang satu itu hidroponik ya, karena organik ya, dan itu bisa diotomatisasi ya, jadi nggak terlalu repot ya, diotomatisasi bisa ya, nggak ribet ya. Kemudian yang kedua microgreen ya Bapak Ibu ya, karena microgreen itu kandungan nutrisinya lebih tinggi ya, dan prosesnya jauh lebih praktis, lebih cepat ya Bapak Ibu ya. Pengerjaannya lebih praktis ya, dalam waktu 8 sampai 12 hari sudah bisa panen ya, dibandingkan dengan microgreen dibandingkan dengan hidroponik yang lebih lama ya. Kemudian juga membutuhkan perawatan yang lebih tinggi ya kalau di microgreen di hidroponik Bapak Ibu. Sehingga saya lebih tertarik mengembangkan di microgreen, tetapi kalau untuk bisnisnya
microgreen ini tidak terlalu dikenal di Indonesia, ya. Jadi harga jualnya itu tidak terlalu bagus gitu ya. Sehingga ya, ini mungkin hanya untuk sendiri ya. Jadi saya berpikir, tadi saya barusan ngomong sama dokter Ira, istri saya, kayaknya kalau nanti seandainya saya berkebun, ya saya berkebun di saat saya pensiun, mungkin hanya untuk kepentingan sendiri ya, bukan untuk diperjualbelikan. Ya, karena kalau diperjualbelikan, waktunya sama penghasilannya itu tidak sesuai. Saat ini saya hitung tidak sesuai, Bapak Ibu ya. Jadi mungkin bisa mengerjakan yang lain lebih menghasilkan uang ya. Jadi kenapa menghasilkan uang ya, kan penghasilannya tinggal dari sana ya, sudah tidak ada lagi dari yang lain ya. Itu pikiran saya. Sehingga saya putuskan daripada saya salah melangkah, saya lebih baik ya, karena masih berlaku 4 tahun ya, saya lebih baik ngambil talent mapping ini supaya lebih terarah. Sebetulnya saya mau kemana, sehingga jurusannya itu lebih jelas gitu ya. Nah, saya tidak keberatan untuk sharing kepada Bapak Ibu ya, hasil konsultasinya, tetapi karena saya tidak mau merugikan orang lain, ya bayangkan ya, dikasih bonus konsultasi 1,5 jam tatap muka, yang mestinya private Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu dapat tuh private ya. Saya cuma ingin sharing ke Bapak Ibu biar Bapak Ibu lebih punya gambaran ya. Terutama buat Bapak Ibu yang saat ini masih stuck ya, nggak ngerti mau kemana. Yang nggak ngerti, kok masih banyak pertanyaan lah, maksudnya banyak pertanyaan tadi, kok aku mengerjakan ini belum berhasil, aku kok belum dapat, ini mungkin cocok ya. Atau mungkin buat anak-anaknya ya, supaya tidak salah jurusan ya. Kayak tadi saya berpikir untuk keponakan saya biar tidak salah jurusan ya. Karena untuk anak-anak ya sudah dewasa anak saya ya, tinggal nanti mereka lihat ya, kalau menurut saya ada manfaatnya ya, buat saya sangat bermanfaat. Jujur saat ini saya kan belum tahu Bapak Ibu, pendapat jujur saya belum tahu ya. Kemarin Dokter Mariska dilihat, Dokter Mariska bilang banyak kecocokan ya. Oke, terus saya berpikir, oke ya, ini saya juga suka bertanam, saya suka juga yang lain. Saya kayaknya, menurut saya sendiri, saya itu multi talent gitu loh. Tapi gara-gara saya multi talent, saya jadi gak fokus Bapak Ibu. Saya tidak mengerti mana yang harus saya kerjakan lebih dulu gitu loh. Prioritasnya nggak jelas. Saya selalu punya konsep setiap hari harus selalu lebih baik, tetapi lebih baiknya itu di semua bidang. Nah itu yang menurut saya kurang baik, menurut saya ya. Saya mau fokus di sini lah, yang itu nggak tak kerjain, yang tak kerjain yang lain. Kapan saya mau bisa selesai? Nah itu yang membuat saya berpikir, kayaknya saya harus ikut talent mapping ya, supaya saya lebih fokus, lebih ngerti sebetulnya saya itu di bidang yang mana. Silakan Bapak Ibu kalau ada tambahan, ada pertanyaan. Ini memang tidak spesifik untuk Ananda yang katanya autism, nggak ada ini. Ini karena ya kita sebagai orang tua kan harus adil ya. Kalau kita punya anak lebih dari satu ya, dan anak kita sudah lebih dari 16 tahun, dan anak kita normal ya, ya kan kita juga punya kewajiban yang sama ya. Dan untuk Bapak Ibu juga nggak buang duit, nggak buang waktu ya. Bayangin ya, saya dulu waktu masih sekolah ya, orang tua saya juga nggak punya uang ya, nggak tahu bakatnya di mana ya, SMA 4 tahun ya. Lulus jadi dokter juga pas-pasan ya. Tapi ya enggak tahu ya, apakah saya minat atau saya bakat, saya juga nggak ngerti Bapak Ibu. Buktinya sekarang, di posisi yang sekarang, saya merasa saya bukan orang bodoh. Karena saya bisa mengerjakan banyak hal gitu loh, yang mungkin orang lain tidak terpikir. Banyak orang mengatakan, yang kenal saya, yang senior-senior saya dulu mengatakan, saya bukan orang pandai, tetapi saya orang alternatif. Jadi saya selalu bisa mencari pemecahan suatu masalah. Saya bisa mencari solusi yang kadang-kadang tidak terpikirkan oleh orang lain. Nah ini yang membuat saya penasaran, yang saya pengen tahu apakah nanti di talent mapping itu keluar gitu loh jawaban ini. Jadi ya saya pikir ya masuk akal juga ya, kalau orang mikir ini nggak bisa, buktinya di kita bisa ya. Kita pakai cara sederhana ya, yang orang memecahkan apa kita bisa kok ya.
Ya tentunya bukan dari dasarnya saya Bapak Ibu ya, tentunya tetap dari Tuhan ya. Tuhan memakai saya, nah, tapi dasarnya apa? Ya, itu. Silakan Bapak Ibu. Sebelum kita tutup jam 9, hari ini lebih pendek Bapak Ibu, karena Mas Pram hari ini sudah bolak-balik Jakarta ya dari tadi ya. Tadi ke Jakarta dulu, balik ke Bogor ya. Udah bolak-balik. Jadi agak capek. Enggak ada yang nanya ya? Silakan kalau ada yang mau nanya, boleh ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau nanya, boleh. Sebetulnya kalau untuk, aku enggak tahu ya Bapak Ibu, katanya Mas Pram sih bisa dengan ditambah tes IQ ya. Cuma saya berpikir, tes IQ kan harus ketemu langsung ya, harus tatap muka, itu ada waktunya enggak ya? Supaya tesnya lengkap gitu ya. Buat saya sih, saya juga berpikir, lalu apa artinya ya kalau seandainya talent mapping-nya sudah keluar ya, lalu saya dilakukan tes IQ. What is the meaning? Apa loh artinya tes IQ itu buat saya Mas Pram? Jadi seandainya talent mapping-nya udah keluar, lalu saya ngapain harus mengerjakan tes IQ? Lalu apa artinya kalau misalnya IQ saya di bawah rata-rata, IQ saya rata-rata, IQ saya di atas rata-rata, apa artinya? Jadi aku akan share screen hasil tes talent mapping ya. Oke. Biar jelas. Ini aku ingin dulu sebentar. Stop share. Nah, sebentar. Ini masih nyala soalnya. Oke. Jadi biar jelas. Nah, nanti Bapak Ibu kalau melakukan hasil tes talent mapping, ini akan melihat hasilnya akan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ini di sini ada pendahuluannya gitu ya. Terus nanti akan dijelasin di awal, nanti dibaca dulu Bapak Ibu, terus jelasin kira-kira bakat tuh apa, minat tuh apa, terus nanti dijelasin lah semua definisi-definisinya gitu ya. Lalu di sini Bapak dan Ibu bisa lihat kalau untuk jawab pertanyaannya Dr. Ali. Nah, ini paling penting adalah ini sebenarnya strength cluster map ya. Kekuatan dalam diri kita apa, bakat dalam diri kita apa. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat nih dalam kasusnya Michael ya. Dalam kasusnya Michael ini Bapak Ibu bisa lihat bahwa kotak yang di dalam dulu kita lihat. Nah, kotak yang di dalam PSP itu adalah personal strength statement. Personal strength potensial PSP ya. PSP itu personal strength potensial, lalu yang di luar itu personal strength statement. Jadi artinya kotak yang di dalam ini adalah menggambarkan bakat. Lalu kotak yang di luar ini menggambarkan minat. Lalu kita lihat juga, saya harus jelasin dulu cara bacanya sebelum menjawab pertanyaan Dr. Ali. Jadi, terus Bapak dan Ibu bisa lihat di sini bahwa kotak yang berwarna merah, semua kotak yang berwarna merah, ya, ini merupakan bakat yang sangat menonjol sekali. Saya ulang, kotak yang berwarna merah merupakan bakat yang sangat menonjol sekali. Lalu kalau yang kuning ini adalah bakat yang menonjol tapi tidak sangat menonjol gitu. Jadi maksudnya ada tapi kecil sedikit, porsinya sedikit gitu. Nah, terus putih itu netral. Kalau abu-abu sedikit tidak menonjol ya. Jadi intinya kelemahan kita sedikit lemah bahasanya. Kalau ada yang hitam, kebetulan di sini nggak ada yang hitam. Jadi kalau ada hitam itu sangat hitam itu paling lemah ya, jadi potensi kelemahan kita. Nah, jawabannya sekarang kalau dari Dr. Ali, kenapa kita membutuhkan tes IQ? Nah, kalau dilihat dari kasusnya Michael itu dia cocoknya menjadi treasury ya. Jadi misalnya analyzing, bookkeeping, programming dia jago nih. Terus estimating, costing dia jago, untuk menghitung gitu dia jago nih, dia jago banget gitu. Terus tapinya kalau IQ-nya tidak mendukung gitu ya, nah dia akan sulit buat meraih cita-cita
setinggi-tingginya di bidang accounting atau di bidang finance gitu misalnya. Gitu. Jadi IQ itu sangat mempengaruhi juga karena ibaratnya kalau misalnya kayak kasus Michael nih, misalnya dia jagonya di sini tapi dia tidak bisa untuk meraih cita-cita itu karena IQ-nya gitu. Tidak, misalnya dia nanti IQ itu akan menentukan apakah seseorang itu bisa S2 atau S3 atau postdoc misalnya, postdoctorate gitu. Lalu selanjutnya juga IQ itu mempengaruhi seseorang, misalnya kalau kayak mobil nih, ibaratnya gini lah, kalau ibarat ada mobil 1000 cc, kita paksa di jalur kanan. Misalnya orang ada IQ-nya rendah, dipaksa kuliah di Harvard gitu misalnya, Harvard University. Ya jebol, dia akan stres, dia akan akan ini ya, akan stres, akan apa namanya, dia akan pusing, akan depresi gitu. Jadi seperti itu sih. Jadi untuk mencegah gejala-gejala seperti itu, makanya IQ dibutuhkan. Itu sih dokter Ali jawabannya. Kalau untuk saya ada gunanya nggak tes IQ? Kalau untuk dokter sih enggak sih dok. Kalau menurut saya ya. I don't Iya, think so ya, karena kan kita sebetulnya sudah melewati kan, sudah bukan untuk betul, mengejar karir kan. betul, betul, betul. Iya. Oke. Nah, Jadi mungkin dibedakan ya teman-teman ya. Jadi mungkin kalau untuk anak sekolah, untuk penjurusan mungkin kita masih perlu tambahan tes IQ. Tapi kalau untuk yang sudah mau masa pensiun, ya tergantung bidangnya kali ya. Bidangnya apa yang mau dia kerjakan ya. Mungkin nanti perlu dilihat lah, diselidiki lebih lanjut ya. Mungkin Mas Pram kan kenal saya ya, tahu tipe saya kayak apa. Jadi Mas Pram ngomong mungkin saya nggak butuh tes IQ ya. Oke. Kalau menurut Bapak Ibu saya perlu tes IQ nggak? Pengalaman saya kan cukup ya Bapak Ibu ya. SD hampir nggak naik 2 kali ya. SMP hampir nggak naik kelas 1 kali ya. SMA saya 4 tahun ya. Kuliah IPK-nya cuma 2,01 lulus ya. Terus saya bukan spesialis. Kira-kira menurut Bapak Ibu perlu tes IQ nggak? kata Waduh, buah, ekspansi bisnis ya. ya kata buah perlu. Iya, saya kemarin udah ekspansi bisnis, Bu. Saya ekspansi ke Samarinda, saya ekspansi ke Makassar. Puji Tuhan, dua-duanya tutup, Bapak Ibu, karena pandemi. Ya. Kemudian ya, saya terus terang kecewa sama orang tua ya, yang sudah saya bela-belain ya, saya datang ke sana ya dibiayai mata hati ya, atas biaya mata hati ya. Kita membantu orang tua di sana, kita niat bantu. Ternyata ya mereka tidak seagresif yang pada saat awal ya. Mereka kepingin kita buka di sana, tetapi cuma setahun udah pada merotol semua ya. Ya akhirnya kita tutup ya Bapak Ibu ya. Kebetulan waktu itu karena pandemi, gaji yang ditawarkan pemerintah itu jauh lebih tinggi dibandingkan gaji di tempat kami, sehingga para terapis kami memutuskan untuk keluar ya. Jadi kita tidak cari terapis baru, kita tutup ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ekspansi bisnis sudah, untuk kedepannya saya sama Booming Face sudah sepakat untuk sementara ya kita tidak akan buka cabang di luar kota. Ya. Jadi kita akan fokus ngurusi yang ada dulu Bapak Ibu. Ya. Karena apa? Itu a lot of time, a lot of money ya. Karena ya kalau ditanya lagi, komitmennya orang tua itu loh yang susah untuk dipegang. Ya. Ya Bapak Ibu lihat sendirilah ya, kita udah mengadakan acara, kita meluangkan waktu ya, meluangkan waktu loh, buat slide itu meluangkan waktu ya. Terus kita meluangkan waktu juga mengadakan acara ini, kita dengerin, kita belajar. Tetapi yang hadir cuma berapa ya. Nanti dikasih rekaman juga yang nonton cuma berapa. Kadang-kadang saya berpikir ya kayak di komunitas tuh apa saya tutup aja ya. Wong kayaknya orang-orangnya sudah nggak aktif semua ya. Diminta buat laporan, posting juga enggak, ini enggak, kadang-kadang udah pingin ditutup Bapak Ibu. Pingin ngerjakan yang lain ya, karena mikir ini kan sayang ya, ngerjakan yang lain, enggak dikerjakan, yang ini dikerjakan pun kayaknya makin lama makin redup ya. Disuruh minum suplemen enggak, bayangkan minum suplemen aja enggak mau demi anaknya ya. Lama-lama berpikir, ya sudahlah,
Nggak usah terlalu dipikirin. Saya sama Pak Heri kemarin belum sama Bu Mingve ya, baru sama Pak Heri ngobrol. Gimana Pak Heri? Pak Heri juga makin sibuk ya. Diteruskan enggak ya? Sudah dijalani aja lah. Wong itu juga namanya takdir. Buat kita ini pelayanan kok. Mereka mau ya syukur, nggak mau ya sudah. Makanya ya di kita sih juga gak banyak tuntutan. Kalau Bapak Ibu dengar video-video yang awal, saya akan memaksa Bapak Ibu. Kalau sekarang enggak. Ya, karena ya kita sadar, wong ini takdirnya Bapak Ibu kok. Percuma juga. Kita cuma bisa mengingatkan ya. Gitu. Itu gambarannya Bapak Ibu ya. Cuma tadi saya cerita itu, kebetulan ada program yang saya pikir saya mau ambil ya, karena saya kepingin fokus lah ceritanya Bapak Ibu. Jangan sampai nanti pas saya pensiun saya gagal ya. Kan repot ya. Jangan sampai gagal ya. Jangan sampai tertunda-tunda lagi. Kemudian saya juga mau pakai sebagai contoh adalah keponakan saya, sehingga nanti Bapak Ibu lebih jelas gitu loh. Termasuk nanti kalau dibacakan jelas, Bapak Ibu lebih tahu ya, lebih mengenal saya. Oh, ternyata saya tidak berbakat di sini, berbakatnya di situ ya. Ternyata minat saya di bidang ini, di bidang itu ya, sehingga nanti Bapak Ibu lebih banyak mengenal saya. Itu kurang lebih gambarannya. Enak ya kalau kita ngadakan Zoom tapi gak ada yang nanggepin gini ya. Nah, kadang-kadang kita berpikir, apa ada gunanya ya? Kita sudah meluangkan waktu ya, padahal waktu ini kan sayang ya, kita bisa mengerjakan yang lain ya. Banyak yang bisa kita kerjakan, yang kita bisa lebih produktif ya. Tapi komitmen, ya ini kan komitmen, ya komitmen yang kita buat kalau kita ingin membantu orang tua. Ya sudah kita jalani, walaupun makin lama makin habis ya. Ya enggak apa-apa. Ya, nanti kan pada waktunya, ya kalau kemarin sama Ibu Mingve ya tujuannya kenapa sih enggak ada orang kita tetap buat Zoom. Ya Pak Heri juga sudah tahu jawabannya ya. Karena kita ingin meninggalkan ilmu. Ya. Bisa-bisa aja kita nanti udah dipanggil Tuhan ya. Tetapi kalau ada rekamannya, minimal Bapak Ibu atau siapapun masih bisa akses gitu loh ilmunya ya. Jadi nggak ikut dibawa pulang sama kami ya. Masih ditinggal ilmunya buat kalian. Jadi tujuannya itu ya. Ya termasuk hari ini ya. Jadi ya kita kasih informasi lah ya ke Bapak Ibu sehingga lain kali Bapak Ibu bila sewaktu-waktu butuh Bapak Ibu tahu, oh dulu ada program namanya ini yang tinggal Bapak Ibu cari ya. Gitu. Kita cuma sharing informasi Bapak Ibu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ini moderatornya dari saya nih sekarang. Salah sendiri tadi diundang. Ya. Nggak ada, yang nanya sama saya juga nggak ada ini. Oke, ya. Jadi alasannya sudah ya Bapak Ibu, saya ingin tahu ya tentang saya kayak apa, biar di masa pensiun saya jadi orang sukses. Ya. Apa yang mau saya kembangkan ya. Terus sekaligus saya berpikir bisa jadi contoh lah buat Bapak Ibu ya. Karena kan kalau saat ini ya besok dibuat pendaftaran dok, iya. Itu kan kayak jujur kayak beli kucing dalam karung Bapak Ibu. Iya kok dalamnya kucing, kalau bukan ya kan dalam karung nggak kelihatan ya, kecuali ada suaranya, ini kan nggak pakai suara, jadi nggak tahu ya. Jadi saya berpikir ya sudahlah, Bapak Ibu lihat aja punya saya ya nanti ya, saya akan mengadakan tes pengalaman saya bagaimana, hasilnya bagaimana, nah tinggal Bapak Ibu lihat. Kira-kira buat Bapak Ibu cocok atau tidak. Gitu. Nggak ada paksaan kok, di tempat kita nggak pernah ada paksaan. Jadi kita selalu tawarkan yang pasti akan kita pakai dulu. Jadi saya masih belum pakai, Bapak Ibu, yang pakai anak saya, Dr. Mariska. Hasilnya bagus ya, lumayan. Jadi kita sama-sama tahu kelemahannya di mana, kelebihannya di mana, dan kita bersyukur di mana terletak kelemahannya dia. Di situ dia punya minat yang cukup besar, ya, gitu. Ada yang nanya enggak? Kayak tadi barusan yang ketip. Iya, ini 800 apa ya tadi kalau nggak salah ya? 850.
850 ya, dari 1 Ya. juta jadi 850, tapi mulai besok Bapak Ibu, hari ini belum ada linknya, ya saya juga belum bisa daftar, belum ada linknya, baru besok dibagi link. Ya. Iya. Gitu. Jadi ini Bu Yenicio ya, 850. Saya sangat menyarankan kalau Bapak Ibu bisa daftar sih Ibu dan Bapak gitu. Jadi pasangan dengan pasangan sih gitu. Karena ini nanti kaitannya dengan kepribadian gitu. Karena kepribadiannya sangat sangat detail sekali yang saya akan bacakan nanti. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengenal, oh ternyata suami saya begini ya, empatinya kurang misalnya. Oh ternyata dia emang orangnya begitu. Misalnya hati-hatiannya kurang misalnya gitu. Nanti terbaca semua sih dari saya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengenal pasangan. Nah, itu sangat membantu sekali untuk menghindari konflik gitu di dalam rumah tangga. Itu dari saya. Dan yang paling penting, kepribadian kita, kepribadian orang tua itu akan sangat mempengaruhi kepribadian anak. Karena kan mereka nyuntuhnya dari kita yang hidupnya sehari-hari bersama mereka. Jadi kalau kita mengenal diri kita, mengenal pasangan kita, kurang lebih kita akan tahu seperti itulah kurang gambaran kepribadian anak kita. Ya, jadi kayak pengalaman zaman dulu ya, waktu saya masih tidak suka baca ya, ya anak saya nggak suka baca Bapak Ibu. Tapi begitu saya mulai suka baca, yang mereka lihat adalah bapak ibunya baca. Anak saya akhirnya baca ya, walaupun yang dibaca waktu itu baru komik ya Bapak Ibu ya. Komik-komik ya jadi baca. Jadi kalau Bapak Ibu ke rumah saya yang namanya komik itu jumlahnya ribuan Bapak Ibu ya, sampai dimakan rayap, sampai dibuangin semua ya, sampai didonasikan kemana-mana ya novel-novel ya. Ya karena kita hobinya baca Bapak Ibu. Orang anak melihat kita membaca, mereka jadi ikut membaca. Saya yang tadinya nggak suka baca, jadi suka baca. Gara-gara suka baca, saya jadi suka bahasa Inggris, ya walaupun cuma bisa mendengar. Ya. Kemudian yang berikutnya, saya jadi suka belajar Bapak Ibu ya. Ada syaratnya loh Bu Yeni. Jadi anaknya harus memahami pertanyaan, ya bukan masalah usianya ya. Paham nggak dengan maksudnya pertanyaan? Kalau dia nggak paham maksudnya pertanyaan juga nggak bisa dinilai. Ya hati-hati, ada syaratnya. Syaratnya itu paham dengan pertanyaannya. Jadi kalau anak belum paham pertanyaannya ya nggak bisa. Ya. Jadi tidak asal sudah lebih dari 17 tahun, tapi tidak paham pertanyaan. Maksud pertanyaannya apa? Ya jadi tidak bisa. Kalau tidak bisa jangan dipaksain, ya daripada hasilnya nanti ngaco. Ya. Kerjakan yang bisa dulu. Saya rasa cukup ya, Pram ya sudah nggak ada yang nanya ya. Betul dok. Saya rasa cukup. Ada pertanyaan apa? Dua lagi belum tak baca. Oh sudah selesai. Oke Mas Pram, saya kembalikan ke Anda. Aku mute. Oke, baik. Makasih banyak Bapak dan Ibu untuk waktunya dan kesempatan yang diberikan oleh Dr. Ali dan WellPro, protokol dokter Senjaya pada malam hari ini setelah bisa membawakan topik mengenai talent mapping. Semoga Bapak dan Ibu bisa mengikuti tes ini. Saya jamin tes ini sangatlah berguna bagi Bapak dan Ibu untuk kedepannya gimana nanti dari segi bisnis barangkali atau dari segi relasi dengan sesama, saya bisa jamin sih ini tes ini sangat berguna. Lalu nanti Bapak dan Ibu juga akan mendapatkan konsultasi ya, bonus konsultasi 1,5 jam dengan saya mengenai tes talent mapping ini. Itu dari saya. Dari saya itu untuk hari ini. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Selamat malam, Tuhan berkati. Malam. Makasih banyak Dokter Ali juga. Dari Dokter Ali ada tambahan dok? Untuk pamit. Tidak ada. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu, selamat malam Bapak. Terima kasih.